oleh kelompok tani di desa Sungai Bungur. Alhamdulillah sekarang sudah ke tingkat sidik, jadi sudah ada mengarahkan ke tersangka. Jadi artinya nanti saksi-saksi dan sinkronisasi dengan barang bukti, mungkin terlapor akan dilakukan penindakan secara hukum. Kasus penggelapan 3 miliar rupiah oleh Ketua Kelompok Tani Sungai Bungur memasuki tahap penyelidikan. Kepala Desa Sungai Bungur Tabid SE didampingi oleh penasihat hukumnya Dian Burlian SHMH resmi melaporkan kasus dugaan penggelapan dana oleh Ketua Kelompok Tani Sungai Bungur ke Polres Muaro Jambi. Kasus ini dilaporkan pada bulan Maret 2024 dan telah melalui penyelidikan selama lebih dari 7 bulan. Dian Burlian mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus ini akhirnya mencapai titik terang setelah dilakukan gelar perkara, di mana ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan. Kliennya, Datuk Kades Sungai Bungur, diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban atas dugaan penggelapan dana kelompok tani yang melibatkan sekitar 3 miliar rupiah. Kasus ini berkaitan dengan uang hasil penjualan buah dari lahan seluas 225 hektar, di mana lebih dari 300 kepala keluarga seharusnya menerima 1,9 juta per tahun. Namun uang tersebut raib tanpa ada kejelasan. Ketua kelompok tani dan pengurus diduga menghabiskan dana tersebut. Sebagian diantaranya dipinjamkan ke masyarakat tanpa kepastian pengembalian. Kepala Desa Sungai Bungur melaporkan kejadian ini atas permintaan masyarakat yang merasa dirugikan. Dian Burlian berharap agar kasus ini segera diselesaikan dan bisa masuk ke tahap P21 untuk proses pengadilan disengketi, sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Bulan 3 April lalu kita telah membuat laporan pengaduan terkait dugaan penggelapan dana masyarakat oleh kelompok tani di desa Sungai Bungur. Jadi Pak Kades sudah membuat laporan dari bulan 3, alhamdulillah sekarang sudah menaik ke tingkat sidik. Jadi sudah ada mengarahkan ke tersangka. Jadi artinya nanti kita akan memanggil ulang saksi-saksi yang pernah diperiksa untuk di BAP dengan pro justia atau pro justice. Dengan pro justice ini artinya hasil itulah yang akan dibawakan ke pengadilan. Nah, setelah selesai semua pemeriksaan saksi-saksi dan sinkronisasi dengan barang bukti, mungkin terlapor akan dilakukan penindakan secara hukum. Karena dalam hal ini pasal 72 ataupun nanti 374 dalam arti kata penggelapan dalam jabatan, maka itu bisa ditahan walaupun ancamannya di bawah 5 tahun. Kalau upaya untuk sampai kepada penahanan mungkin tinggal pemeriksaan saksi-saksi yang pernah diperiksa. Mungkin ada 5 orang atau 6 orang saksi yang diperiksa, nanti akan diperiksa sebagai pro justice untuk memastikan akan dibawanya ke pengadilan perkara tersebut.